Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen atau perpangkatan, gitu ya. Nah, eksponen atau perpangkatan ini didefinisikan sebagai perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan yang sama. Jadi bentuk umumnya adalah A pangkat N. Jadi A pangkat N itu artinya A dikalikan A dikalikan A gitu ya, sebanyak N kali. Jadi tergantung pangkatnya ini berapa, nanti dia dikalikan berulang sebanyak pangkat itu. Contohnya ada 2 pangkat 4. Ini artinya 2 ini kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2-nya 4 kali. Kalau kita hitung hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8 kaliin 2 lagi, jadi hasilnya 16. Kemudian contoh yang kedua itu negatif 2 pangkat 3, artinya negatif 2 kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, jadi hasilnya negatif 8. Nah, A pangkat N ini A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, sekarang kita akan membahas perpangkatan pada bilangan negatif. Nah, misalkan ada negatif 2 pangkat 2. Nah, ini kalau kita jabarkan berarti kan perkalian berulang sebanyak 2 kali karena pangkatnya kan pangkat 2. Nah, negatif 2 kali negatif 2 itu kalau negatif dikalikan negatif itu kan hasilnya positif ya. Maka hasilnya positif 4. 2 kali 2 itu 4 ya. Kemudian ada negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2-nya kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita akan tentukan hasilnya apakah positif atau negatif. Berarti tandanya kita kalikan dulu. Negatif kalikan negatif itu hasilnya positif gitu ya. Kemudian positifnya dikalikan dengan negatif lagi, positif dikalikan negatif hasilnya negatif gitu ya. Nah, berarti hasilnya negatif dari 2 dikali 2 itu 4 dikalikan 2 lagi, hasilnya negatif 8 gitu ya. Nah, berikutnya ada negatif 2 pangkat 2. Nah, ini perlu hati-hati. Di sini ada perbedaan di nomor 1 sama nomor 3. Coba diperhatikan. Kalau di nomor 1 itu negatif 2-nya dikurung. Berarti yang dipangkatkan 2 itu adalah negatif 2-nya. Nah, kalau di sini negatif 2-nya tidak dikurung, makanya dipangkatkan 2 itu hanya 2-nya saja. Gitu ya. Jadi negatifnya itu tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatifnya itu tetap, nah yang dikalikan berulang itu hanya 2-nya saja. 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 kalau kita jabarkan adalah 2 kali 2. 2 kali 2 4. Berarti hasilnya negatif 4 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk menentukan hasilnya positif atau negatif itu kita lihat di contoh nomor 1 itu negatif 2 dipangkatin 2 hasilnya positif 4. Sedangkan di nomor 2 negatif 2 dipangkatin 3 itu hasilnya negatif 8. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ketika pangkatnya genap ternyata hasilnya positif. Nah, kemudian ketika pangkatnya ganjil hasilnya adalah negatif gitu ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya. Jadi kalau bilangan negatif kita pangkatkan dengan pangkat yang genap gitu ya, maka hasilnya positif. Kalau kita buat rumusnya, bilangan negatif dipangkatin n hasilnya jadi positif. Positif dari bilangan pokoknya kemudian dipangkatkan gitu ya. Jadi negatifnya hilang, tanda negatifnya hilang. Itu dengan syarat pangkatnya genap gitu ya, atau n-nya ini genap, n sebagai pangkatnya genap gitu. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan genap hasilnya adalah bilangan
positif ya. Nah, terus bagaimana ketika pangkatnya ganjil? Nah, di sini ketika pangkatnya ganjil ternyata diperoleh hasil negatif gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan negatif A pangkat N itu hasilnya adalah negatif ketika pangkatnya ganjil gitu ya. Nah, bagaimana dengan negatif 3 pangkat 3? Nah, kalau dari kesimpulan yang kita buat, negatif 3 ini bilangan negatif ya, kemudian dipangkatkan 3. Pangkatnya 3 ini pangkatnya ganjil gitu ya. Jadi kalau pangkatnya ganjil hasilnya apa? Tetap negatif gitu ya. Maka hasilnya adalah negatif. Nah, negatif berapa? Ya kita pangkatkan 3 pangkat 3. 3 dikali 3 itu 9, dikalikan 3 lagi 27. Jadi hasilnya adalah negatif 27. Oke, lanjut kita ke contoh soal dan penyelesaiannya gitu ya, untuk latihan. Nah, di sini ada 4 perkalian berulang ya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Kita mulai dari yang A. Ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Dia berulang berapa kali? Berulang 4 kali. Berarti di sini bentuk perpangkatannya adalah bilangan pokoknya atau basisnya itu 2, negatif 2 gitu ya. Negatif 2. Kemudian ini dikalikan berulang berapa kali? 4 kali. Berarti pangkatnya adalah 4. Kita lanjut ke yang soal B. Ada 1/5 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Maka kalau dinyatakan dalam bentuk berpangkatan itu adalah 1/5 kemudian dipangkatin 4 gitu ya. Nah, kemudian yang C ada negatif 2/3 dikalikan berulang 3 kali. Berarti absisnya atau bilangan pokoknya adalah negatif 2/3. Kemudian karena dikalikan berulang 3 kali, berarti pangkatnya 3. Kemudian yang D ada T kali T kali T kali T kali T sebanyak 5 kali. Berarti bentuk perpangkatannya adalah T pangkatnya 5 karena dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, kalau ada 3 pangkat 5, berarti 3-nya ini kita kalikan berulang sebanyak 5 kali. Jadi arti dari 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. 3-nya dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Kemudian negatif, kok negatif? 0,83 pangkat 3. Berarti 0,83-nya kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. 0,83 kali 0,83 dikalikan 0,83. Kalau T pangkat 4 berarti T kali T kali T kali T 4 kali gitu ya. Kemudian ada negatif 1/4 pangkat 3. Berarti negatif 1/4-nya dikalikan berulang 3 kali. Negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Nah, sekarang lihat yang E. Apa bedanya antara yang D dengan yang E? Kalau yang D ini negatif 1/4-nya dikurung. Berarti negatifnya ini juga ikut dikalikan berulang gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang pada nomor yang E itu negatifnya ada di luar. Berarti yang dipangkatkan 3 itu hanya yang 1/4-nya saja gitu ya. Jadi ini kalau kita nyatakan dalam perkalian berulang, negatifnya ada di luar. Nah, yang dikalikan berulang itu hanya 1/4-nya dikalikan berulang 3 kali ya. Jadi negatifnya tidak ikut dikalikan berulang, hanya 1/4-nya saja gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Kalau tadi kita hanya menjabarkan saja gitu ya. Ada 3 pangkat 5 itu kalau dijabarkan dalam bentuk perkalian berulang 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, nah yang di soal berikutnya itu menentukan hasilnya. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa sih gitu ya.
Ya, untuk 2 pangkat 4 ini kalau kita jabarkan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali, kita tentukan hasilnya. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya. Kemudian ada 0,02 pangkat 2, berarti 0,02 nya kita kalikan berulang 2 kali. Oke, sekarang 2 kali 2 itu hasilnya 4 gitu ya. Kemudian di sini di belakang koma itu ada 2 digit, yang satunya juga 2 digit, totalnya ada 4 digit gitu ya. Berarti hasilnya juga ada 4 digit bilangan di belakang koma. Jadi 2 kali 2 tadi kan hasilnya 4, kemudian komanya kita geser sampai di belakang koma itu terdapat 4 digit angka gitu ya. Lanjut ke yang C, ada sepertiga pangkat 4, berarti artinya sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga ya, sebanyak 4 kali. Nah, berarti ini kita kali untuk menentukan hasilnya. Yang atas kita kalikan sendiri, 1 kali 1 kali 1 kali 1, yang bawah juga dikalikan sendiri. 1 kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya tetap 1 ya. Kemudian yang penyebutnya atau yang bawah, 3 kali 3 9, 9 kali 3 lagi 27, 27 kali 3 lagi 81. Jadi hasilnya adalah 1/81. Oke, lanjut ke yang D. Nah, yang D ini tanda negatifnya ada di luar ya. Negatifnya ada di luar, 1/4 pangkat 3. Berarti yang kita pangkatin 3 hanya 1/4-nya saja. Jadi negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi hasilnya adalah negatif. Kemudian 1/4-nya kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. 1 kali 1 kali 1 1, kemudian 4 kali 4 16, 16 dikalikan 4 lagi 64. Jadi hasilnya adalah negatif 1/64. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Berarti kalau 100 itu dinyatakan dengan 10 pangkat, itu 10 pangkat berapa sih? 10.000 itu juga jadinya 10 pangkat berapa? 1 juta itu 10 pangkat berapa?